Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan atau permintaan dari The Last Friend. The Last Friends, Bang Andre bahas AAV dong. Oke, kita akan coba untuk ulas ya AAV. Hari ini AAV ada di harga sekitar 1 juta rupiah dan udah sedikit mengalami koreksi ya, 1,58%. Untuk AAV sendiri ada di peringkat 50 di CMC. Jadi ini adalah salah satu token berbasiskan DeFi atau Decentralized Finance. Ini kalau di industri perbankan itu mirip kayak perbankan, cuman ini kan decentralized. Kalau bank itu ya centralized finance. Jadi ini sifatnya desentral, artinya dia tidak terpusat, teman-teman. AAV sendiri dia punya supply itu sebanyak 16 juta untuk totalnya, sementara yang beredar itu baru 14 juta saja. Artinya masih ada sedikit lagi, sekitar 12% yang bisa ditambah lagi ke market. AAV juga pasarnya cukup besar ya, dia hampir semua exchange pasti ada AAV, dari Binance, Coinbase, KuCoin, dia exchange besar semua pasti bisa memperdagangkan AAV. Jadi masalah likuiditas nggak perlu dikhawatirkan lah. Ini adalah salah satu protokol keuangan terdesentralisasi yang memungkinkan orang untuk meminjam dan juga meminjamkan kripto. Jadi seperti bank ya teman-teman, kita bisa minjem uang, kita bisa naruh deposito di sana. Pemberi pinjaman mendapat bunga dengan menyetorkan aset digital di kolom likuiditas yang dibuat khusus. Peminjam kemudian menggunakan kripto mereka sebagai anggunan untuk mengambil pinjaman kilat menggunakan likuiditas ini. Jadi kalau teman-teman minjem duit, teman-teman harus punya Ethereum ya sebagai jaminan kalian, baru kalian bisa dapetin pinjamannya. Jadi gitu caranya teman-teman. Kita masuk aja langsung ke websitenya. Jadi ini website dari AAV, aav.com ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ya earn interest, dapetin bunga, bisa juga meminjam, borrow, dan juga bisa membuat aplikasi di atasnya, which is di apps teman-teman. Ini adalah market-market yang mensupport AAV, Ethereum, Avalanche, Optimism, Polygon, Automatic, terus juga Arbitrum yang baru aja rilis teman-teman, kemudian AAV ARC. Jadi untuk saya rasa untuk supportnya udah cukup kuat ya. Ini beberapa perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan proyek ini teman-teman. Nah sudah diawasi ya. Ini ada, ini mainnet ya, mainnet daripada Ethereum tetap mendominasi, Polygon kedua, kemudian Avalanche, Optimism, Arbitrum masih belum terlalu, mungkin akan ditingkatkan ke depannya. Untuk fiturnya itu di sini teman-teman, teman-teman bisa kunjungi app.aav.com. Teman-teman butuh konekkan wallet dulu, baru teman-teman bisa akses. Di sini teman-teman bisa minjem koin-koin yang kalian mau. USDT ini pilihan-pilihannya semua ya. Ini bisa dipakai buat minjem. Ini ada menu borrow-nya. Terus juga di sini bisa di staking dan lain sebagainya. Ini market kayaknya untuk memperdagangkan ya. Teman-teman bisa jual beli juga di sini. Jadi kurang lebih itu sih fitur daripada AAV. Di Twitter mereka nggak terlalu rame sih. Ya yang namanya project DeFi biasanya memang nggak terlalu rame. Itu teman-teman. Terus kalau kita lihat dari holdernya mereka ada di mana aja, AAV itu paling banyak di staking 20% dari total supply-nya. Sisanya ada di ekosistem yang mereka punya sebagai reserve ada 8%. Kemudian ini AAV token volume kedua itu 8%. Ini ada cloningannya AAV wet itu juga 8% teman-teman di Binance. Dan ya intinya kalau teman-teman masuk ke AAV, ke koin-koin AAV, teman-teman harus berjiwa investor di dalamnya ya. Jadi jangan berharap cuan jangka pendek di AAV, biasanya sulit teman-teman. Teman-teman harus berjiwa investor, long holder. Kayak ini orang-orang banyak sih yang juga hold untuk AAV. Satu aja sih yang paling mungkin atau yang paling buruk dari semua itu adalah ini SEC. SEC sudah memberikan statement ya untuk DeFi risk, regulation dan juga opportunities. Jadi mereka udah bikin artikel teman-teman, SEC ini menjadi ancaman satu-satunya buat DeFi untuk sekarang ini. Yang namanya bank sentral, yang namanya SEC tentunya dia bakalan ngebelain bank sentral ya. Bank sentral kan pengen semuanya biar diawasi. Bank sentral pengennya nggak ada
yang sifatnya desentral lah, kalau bisa seperti itu. Kenapa? Karena kalau dia centralized, mereka gampang untuk mendikte, gampang untuk mengintervensi, memasukkan ya apapun yang menurut mereka agenda-agenda mereka. Mereka nggak mau yang namanya decentralized. Jadi kedepannya bakalan ada regulasi buat yang namanya DeFi. Jadi itu sih ancamannya teman-teman. Kita nggak tahu, kita belum tahu seperti apa masa depannya. Dan ya kita akan tunggu aja seperti apa nanti kira-kira SEC bakalan mengambil keputusan soal project-project DeFi ini. Sementara sih kalau menurutku orang-orang kalau masih minjem uang ya ke bank ya biasanya. Kalau dia ke DeFi dia harus punya punya apa namanya jaminan berupa token juga teman. Jadi sama aja kita punya token minjemnya dapatnya token. Jadi kita harus punya jaminan token juga. Jadi ya sama-sama aja. Kalau ke bank kan kita bisa pakai sertifikat tanah, bisa pakai BPKB atau apa. Jadi itu sih sementara yang teman-teman harus tahu soal AAV. Jadi kalau untuk price action gimana? AAV ya seperti aku bilang dia investor banget. Kalau teman-teman mau masuk, tentunya teman-teman bisa masuk ke AAV, teman-teman staking dan ya udah tunggu aja. Tunggu aja beberapa tahun, beberapa bulan, mungkin udah nambah AAV kalian, teman-teman mau taking profit, udah di bull market, mungkin teman-teman taking profit ya itu bisa jadi opsi. Tapi kalau so far untuk pergerakan AAV menurut saya dia masih dalam posisi downtrend. AAV masih downtrend dan belum bullish ya seperti halnya Bitcoin dan juga Ethereum. Ethereum udah bullish juga. AAV masih dalam kondisi downtrend, kelihatan dia masih bergerak di dalam sebuah trendline ini. So untuk harganya sekarang AAV berada di kisaran 71,6 dolar. Dia punya level support kuat yang sangat-sangat major di 55 dolar. Kalau nanti AAV ada potensi ke sana lagi, itu adalah level yang cukup ideal buat yang mau akumulasi AAV. Ya, ya sekitaran 55 dolar lah. Mungkin turun bisa ke 52 juga. Itu teman-teman. Kalau sekarang kita lihat dari potensi jangka pendeknya, AAV masih cukup ramai, volume perdagangannya masih cukup kuat, dan juga tekanan seller juga masih cukup kuat lah pada AAV sekarang teman-teman. Jadi beda dengan Bitcoin ya, dimana Bitcoin sangat sustain, kuat banget. Terus BTC dominance juga kuat banget. AAV ya karena BTC dominance-nya cukup kuat, masih kuat ya, AAV juga merespon dengan tidak terlalu kuat karena ya semua semua dana banyak beralih ke Bitcoin untuk sementara ini. Kalau kita lihat juga dari volume perdagangan, AAV masih cukup bagus. Ini kayaknya ada potensi buat turun dulu deh jangka pendek. Mungkin target terdekat kita bisa tarik ke sini, kita pindahkan ke sini, kita akan dapat target penurunannya sampai ke 65 kira-kira ya. 65 dolar, mungkin jangka pendek akan disentuh level tersebut. Artinya juga ini matching sama level support di kisaran 64 ini teman. Jadi ada potensial. Kalau teman-teman mau ambil barang sekarang, mungkin tunggu dulu di harga yang lebih murah. Gitu aja buat The Last Friends. Semoga bisa bermanfaat buat AAV. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja akhir kata saya Andri. Makasih.